Shalom saudaraku, sekarang kita akan melanjutkan dengan memasuki pelajaran panggilan Tuhan bagi kita. Kemarin saya sudah jelaskan dari Matius 11 ayat 28 bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita ini melepaskan diri dari pikiran kita, dari emosi kita, dan dari harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita, ya kan? Kenapa? Karena itulah yang membuat diri kita ini letih lesu, karena pikiran kita itulah beban kita yang berat. Emosi kita itu jadi beban yang berat. Demikian juga keinginan-keinginan kita itu jadi beban yang berat, yang membuat kita lelah di dalam menghadapi kehidupan. Nah, Tuhan memanggil. Nah, kalau Tuhan memanggil dan Dia berjanji aku akan memberi kelegaan, ilustrasinya kemarin sudah saya jelaskan, kalau itu fisik tinggal dilepas, ya kan? Kalau ada ransel yang berat 70 kilo di pundak kita, tinggal dilepas. Nah, kalau itu ada di pikiran, ya dilepas. Pikirannya diletakkan, kemudian emosinya diletakkan. Perasaan itu diletakkan, kemudian diletakkan juga kan harapan, keinginan, cita-cita, so apapun juga letakkan, berikut semua yang membebani kita. Nah, setelah kita ngalami kekosongan, betul-betul kita ngalami kosong, itu tahap kelegaan. Jadi sangkal diri yang merupakan syarat utama yang pertama untuk ikut Tuhan Yesus. Syarat ikut Yesus kan yang pertama itu ada dua, nomor satu sangkal diri, nomor dua pikul salib kan. Nah demikian saudaraku, kita ini sangkal diri ternyata hasilnya kelegaan. Jadi saudara yang mengikuti pelajaran ini mulai sekarang pakai paradigma ini. Sangkal diri itu hasilnya kelegaan. Sebab yang bikin saudara lelah dan yang membuat saudara rasanya kesulitan untuk melanjutkan hidup, kelelahan, jalan pun berat, terseok-seok, itu adalah beban berat dari diri kita sendiri, jiwa kita. Nah, setelah kita rela kehilangan nyawa, itu menyangkal diri, saudaraku ya, tahap berikutnya inilah yang harus kita lanjutkan, karena itu baru separuh. Yang kemarin itu kan baru separuh, saudara. Saya bacakan ya, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi Tuhan itu nyuruh kita ini memikul kuk. Kuk ya yang dipasang di pundaknya lembu itu, saudaraku ya. Itu jadi beban, itu sebuah beban yang baru. Beban yang harus kita tanggung. Kita dilepaskan dari beban yang berat, yaitu diri kita sendiri, tetapi kita harus melanjutkan dengan memikul atau menerima dan memikul beban yang baru, kuk yang baru, yang Tuhan taruh, Tuhan letakkan. Nah, inilah kekristenan sejati, saudaraku. Jadi, true Christianity itu seperti ini, yaitu kita rela untuk memikul kuk yang dari Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara kita untuk berjalan bersama Tuhan. Dan kita akan bertumbuh dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan kan. Sangkal diri pikul salib itu kan awal, setelah itu kita berjalan. Makanya kuk itu kan selalu pasangan ya. Kita berjalan seiring sejalan dengan Tuhan. Saudara seperti lembu mikul kuk yang Tuhan pasang, Tuhan ada di samping Anda, Tuhan Yesus mendampingi saudara untuk seiring sejalan di dalam menjalani hidup ini. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kelegaan itu baru tahap awal atau tahap pertama. Tahap berikutnya adalah kerelaan untuk menerima kuk yang Tuhan pasang. Yuk ya, kuk atau yuk. Dan itu adalah
satu-satunya syarat untuk kita bisa belajar dari Tuhan. Belajar apa, saudaraku? Belajar lemah lembut dan rendah hati, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, pelajaran seumur hidup sebagai orang Kristen itu adalah pelajaran kelemah lembutan. Lemah lembut itu terus-menerus menyerahkan hak, ya, mudah menyerahkan hak. Dan rendah hati, tidak merasa diri ini paling hebat, tidak merasa diri paling pinter, tidak merasa diri paling rohani, tidak meremehkan orang lain. Ya, macam-macam lah. Rendah hati itu satu posisi yang Tuhan ingin kita pelajari seumur hidup. Haleluya. Ini penting sekali. Saudaraku, sedih kalau kita melihat di dalam perbantahan-perbantahan sesama hamba-hamba Tuhan, para orang-orang yang ngerti firman, mereka seperti saling ingin meninggikan diri dan maaf kata meremehkan yang lain. Pendapatnya paling benar, pendapat orang lain dia nggak mau dengar. Seperti itu, saudaraku. Ayo toh belajar rendah hati. Dan lemah lembut itu mudah dikoreksi. Kenapa kok sampai ada hamba Tuhan yang hebat, yang berpengetahuan tinggi, sekolahnya ya tinggi, S3, tapi kok bisa ngajarkan yang aneh-aneh, ngajarkan bidat dan sebagainya, terjebak dalam pengajaran bidat. Kenapa bisa begitu? Barangkali ini, saudaraku, tidak mau belajar dari Tuhan Yesus, rendah hati. Ya, begitulah. Nah, sekarang pertanyaan, kuk yang Tuhan pasang itu apa sih sebetulnya? Nah, saya menafsirkan kalau sangkal diri itu adalah melepaskan pikiran, emosi, dan kehendak, itu menyangkal akan diri, ya, menyerahkan jiwa, ya. Maka pikul kuk itu adalah pikul salib, saudaraku. Nah, pengertian pikul salib kan sebagian orang Kristen kan ngeri, ya. Salib dipikul gitu, penderitaan karena Tuhan. Memang ada penderitaan karena Tuhan, tetapi saya ingin masuk dalam hakikat dari kekristenan sejati itu sebetulnya seperti apa. Pikul salib yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang nanti hasilnya kita akan memperoleh ketenangan jiwa, saudaraku. Jiwa yang tenang itu hanya kita dapatkan ketika kita mau memikul kuk dan belajar dari Tuhan Yesus seumur hidup tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena di sini dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang jiwanya gelisah itu suka meninggi-ninggikan diri, aktualisasi diri, itu orang jiwanya nggak tenang. Nggak ada damai sejahtera dalam dirinya. Nah, kalau tadi yang kita lepaskan adalah pikiran kita sendiri, emosi kita sendiri, keinginan kehendak kita sudah kita lepaskan, maka kuk yang Tuhan pasang itu adalah, nah ini saudara kita akan lihat ya, di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau mempunyai, memakai, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang dimaksud the mind and the emotion atau the feeling of Jesus. Dulu pernah ada ya saudaraku, WWJD itu ya, WWJD itu dibuat gelang gitu ya, WWJD. What would Jesus do? Ya, itu artinya Anda mau mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, itu kan pertanyaan
dari Rasul Paulus ya, ketika dia ngalami encounter perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan dia tanya, apa yang ku perbuat Tuhan? Tapi sebelum itu kan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Aku pengen mengenalmu lebih dalam, mengenal pikiranmu, mengenal perasaanmu. Kalau perasaanmu seperti apa, aku ingin perasaan itu ada padaku. Pikiranmu seperti apa, aku ingin pikiranmu ada padaku. Kehendakmu apa? Ya, ini kehendak ini juga ada, saudaraku, ayatnya. Kalau di Filipi ini ya, masih Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan kita itu nanti akan diisi dengan kehendak Allah, God's will. Nah, kita tanya Tuhan Yesus, apa kehendakmu? Apa keinginanmu? Apa harapanmu? Nah, itu terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Itulah pikul kuk, saudara. Itulah pikul salib. Jadi pikul salib itu bukan sesuatu yang mengerikan. Seperti halnya menyangkal diri itu bukan sesuatu yang menakutkan. Menyangkal diri hasilnya kelegaan. Pikul salib hasilnya kita bisa belajar lemah lembut, rendah hati sepanjang hidup, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan pikul salib itu, pikul kuk itu apa isinya? Yaitu pikiran Kristus, emosi Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita akhirnya nanti bisa diubahkan day by day menjadi semakin serupa dengan Dia, menjadi lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan tenang. Tidak gelisah lagi, saudaraku. Ya, panggilan Tuhan luar biasa. Jadi, saya simpulkan Matius 11 ayat 28 dan 29 itu adalah sangkal diri, pikul salib, paradigma baru. Paham ya, saudaraku ya? Saya sering sharing akan hal ini dan berulang-ulang saya khotbah sana sini. Ada yang bisa menangkap, ada yang ya lewat begitu saja, menjadi tambahan pengetahuan. Puji Tuhan, saudaraku. Tapi saya benar-benar berharap, karena ini adalah hutang saya kepada Anda yang mendengarkan. Tangkap kebenaran ini, lakukan di dalam kehidupan Anda. Maka Anda akan beroleh kegenapan dari dua janji. Kelegaan, dan lebih lanjut, Anda akan dipimpin untuk terus belajar dari Tuhan Yesus. Lemah lembut rendah hati, dan jiwamu akan beroleh ketenangan. Kenakan pikiran Kristus, kenakan emosi Kristus. It is not me anymore, but Christ who lives in me. Ya, itu saudaraku, yang harus menjadi sasaran, tujuan, goal dari kehidupan Kristen kita. Kemudian diakhiri ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Saudara, pikul salib itu enak loh, saudaraku. Dan bebanku pun ringan. Jadi beban yang Tuhan taruh itu tidak berat, karena Tuhan yang menanggung bersama dengan kita. Ada lagunya ya, if he carried the weight of the world upon his shoulder. Kalau dia itu sudah memikul akan beban dunia ini di pundaknya ketika dia memikul salib Via Dolorosa, maka sesungguhnya Tuhan yang sama, yang ketika saudara izinkan pikiran, emosi, dan kehendaknya menguasai hidupmu, Dia akan membuat beban hidupmu itu enteng, ringan, dan enak dijalani, saudaraku. Saya akan mengakhiri dengan ayat yang ya sering menjadi ayat hafalan kita, saudaraku ya. Ini ayat yang sebetulnya menjadi sasaran dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, jadi kita ini kan masih menjalani kehidupan, meskipun secara iman, keyakinan, seperti tadi tuntunan melalui Matius 11, 28, 29, 30 itu kita belajar, tapi sebetulnya kan kita menghidupi akan kehidupan sehari-hari kita, saudaraku ya, di dalam tubuh daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini iman, saudaraku. Saudara, berjalanlah, terus tempuh akan perjalanan hidup Anda sebagai kekasih-kekasih Kristus, sebagai anak-anak Bapa surgawi, dan damai sejahtera kekal, jiwamu akan beroleh ketenangan. Tuhan Yesus memberkati.